Popularitas. Siapa yang tidak kenal kata ini? Di dunia artis, popularitas adalah segalanya. Popularitas adalah nama besar, popularitas adalah jati diri, bahkan popularitas adalah jalan masuk untuk mengeruk uang. Tetapi popularitas bisa datang dan pergi. Masih ingatkah Anda dengan artis-artis yang mendadak terkenal? Tengok saja nama seperti Norman Kamaru yang semula berlatar belakang anggota Brimob dan tenar setelah melantunkan lagu India Caya Caya di YouTube. Atau Cesar Putra Aditya, sang tukang ojek yang menggemparkan dunia hiburan televisi dengan tariannya yang begitu populer dengan nama Goyang Cesar. Popularitas hanya singkat menghampiri Cesar maupun Norman. Kini mereka terasa seperti dilupakan, kembali ke kehidupan biasa dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang kebanyakan. Bagaimana kisah para artis yang sempat mendadak tenar ini? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aloda Yahya dalam episode Mendadak Tenar. Anda pasti ingat dengan gaya joget ini. Tubuh yang meliuk, sesekali terlihat kaku, dibalut dalam gerakan cepat, mengikuti alunan lagu dangdut Buka Siti Jos yang dinamis. Joget Cesar. Inilah gaya joget yang populer dengan nama joget Cesar setelah sebuah televisi swasta memberinya kesempatan tampil pada tahun 2013. Cesar yang semula bekerja sebagai tukang ojek, namanya mendadak terkenal di seluruh Indonesia dan kehidupannya berubah cepat dari orang biasa menjadi artis terkenal. Tetapi popularitas yang datang cepat ternyata berlalu dengan cepat pula. Popularitas mulai menjauhi Cesar, menyusul dihentikannya sebuah program televisi yang melambungkan namanya. Kini, Cesar kembali menjalani kehidupan biasa dan menyibukkan diri dengan membuka warung serta berjualan baju. Mungkin namanya mulai dilupakan orang, tetapi kenyataan pahit itu tidak membuat Cesar kehilangan semangat menjalani kehidupannya sehari-hari. Saya ingat pada tahun 2013, Cesar itu begitu melejit, langsung tenar dalam acara sahur. Kita sahur. Nah, iya. Nah, rasanya seperti apa itu waktu itu tiba-tiba mendadak tenar, udah tiba-tiba mendadak lagi ya? Iya. Awal mulanya aku ingin bercerita dengan sesungguh hati gitu. Biasanya tidak sungguh-sungguh. Ini enggak sungguh, ini sungguh luar biasa yang dampak saya tuh sangat kaget gitu. Ketemu orang banyak, kenal sama orang. Cesar, ini apa aku mimpi dalam tidurku yang nyenyak gitu, maksudnya aku tertidur nyenyak, jadi kan pas bangun tau ada yang, Sar bangun, apaan? Tuh ada bocah depan rumah. Astaga, ada apa nih? Emang ada kebakaran apa? Keluar, Om Cesar, Om Cesar, gitu. Ini di depan rumah ya, di Pekayon ya? Jadi di rumah saya, Pekayon kan dekat SD tuh, rame semua. Jadi bagi aku, aduh, Allah sampai segininya gitu hidup kita gitu. Yang tadinya biasa aja, kan ya alhamdulillah sih diberikan. Apa yang benar-benar berubah setelah benar-benar tenar begitu, melejit dalam waktu yang singkat? Mungkin dari muka ya, kata orang, Cesar kok tambah ganteng. Itu just gitu. Orang bilang seperti itu serius atau cuma bercanda? Ya, kok ada perubahan dari diri kamu sejak beken gitu, dan ada mungkin dalam suatu bentuk hidup yang berubah sih gitu, dalam arti banyak dikenal orang dan banyak yang minta tanda tangan foto gitu. Tanda tangan foto, terus orang biasanya minta apa lagi? Minta uang. Itu beneran? Enggak lah, kadang ya Sar, ada ini
namanya amal gitu, kadang gitu kadang adanya gitu dia Oke, jadi gitu. 3 hal ya. Begitu tenar, sesar banyak diminta untuk foto bersama, Iya. kemudian tanda Tanda tangan, tangan dan sama. dimintain uang gitu ya. Iya ya gitu ya. Oke. Ada, kalau kita nggak ada mah udah. Oke, tapi yang pasti kan ekonomi berubah Iya, kan iya. setelah ketenaran itu. Seberapa jauh keadaan ekonomi berubah buat Sungguh drastis banget ya dari contohnya dari Ya. seperti apa nih? kalau dihitung sih nggak bakal kehitung gitu ya. Dalam arti mencukupi dalam kebutuhan sesar gitu, dan orang tua juga menikmati dengan kerja keras sesar juga kan. Ya alhamdulillah sih ada aja kayak mobil ada gitu. Bisa beli mobil Iya, hasil itu, iya. itu ya naikin umroh lokal gitu. Jadi Oke. ya itu bentuk bukannya suatu kesombongan, tapi ini Allah udah ngasih ke kita, yaitu rezeki kun fayakun ya kan. Oke. Nah, ingat tidak waktu itu kan ini goyang sesar yang bikin apa terkenal ya. Waktu itu ingat tidak ini membuat atau merancang apa koreografi goyangannya ini apa karya sesar sendiri atau kerja sama teman-teman atau bagaimana? Iya, dari pribadi sih emang otodidak gitu. Jadi joget setelah dulu kan di Soima itu kan saya acara Soima kelar, Sar joget gitu kan. Joget aja ngasal gitu ya. Alhamdulillah, oh ini kok kayak orang gila. Ternyata dia ngomong gitu kan, oh kayak orang gila siapa gitu. Suruh joget ya. Udah itu setelah itu ya saya lihat di Yusuf apa sih namanya? YouTube. Hah? YouTube. Oh iya, YouTube tuh. Dari melihat YouTube itu, kemudian apa terinspirasi goyangannya dirancang gitu. Digerak-gerakin, enak banget jogetnya gitu. Ya akhirnya dari situ kita bikin gitu Mae gitu kan, Mbak Soima kan. Jadi ada ini nih lagu nih enak nih, coba dengerin. Kadang kan gitu kalau ada lagu-lagu dangdut kasih Mae enak kan, suruh nyanyiin, dia kan bisa nyanyi. Terus itu ya udah, bagus bisa gitu. Oh bikin gerakan yuk gitu. Bisa buat misalnya closing gitu kan. Saya dulu kan cuma jadi satpam di situ kan. Jadi dulu. Berapa lama waktu itu jadi satpam? 2 bulan atau 3 bulan dan 2 bulan 3 bulan sebelum akhirnya ditarik ke YKS itu kan. Setelah itu ya ada kreatif yang namanya Yanto kan. Dari situ awal mulanya saya ditarik, ngapain sih Pak? Udah ikut ini program YKS kan. Ngapain? Udah lu kan nggak bisa ngomong gitu, ngomong aja nggak jelas gitu. Udah lu joget aja, ya udah per segmen setiap closing apa setiap akhir segmen joget Sesar, Esma, jadi ya udah. Jadi natural saja natural, ya, gitu ya. Udah, disuruhnya joget, gitu, tidak usah bicara tapi joget gitu. Ya udah ikutin aja udah kerjaan, terus itu di luar sana masyarakat banyak yang suka gitu, dia nggak. Apa rasanya bangga begitu? Gemeteran sih Bu, gemeteran karena udah ya itu apaan tuh jadi kayak kita tuh kenapa nih saya kan itu kenapa saya, tapi ya udah kalau udah seperti ini ya kita kan harus menerima ya. Iya. Sesar tahun 2014 KPI memberikan teguran terhadap goyang sesar yang namanya kalau tidak salah goyang oplosan. Benar iya, tidak? Iya benar. Dulu emang kan ya. Ingat tidak kenapa ditegur dari apa dari goyangan itu katanya gerakan, tidak itu bentuk gerakannya mungkin tidak pantas, tidak pantas karena dicontohkan kepada anak-anak gitu karena kan yang suka iya tuh, kenapa bikin gerakan yang tidak itu dari cocok untuk ditonton anak-anak iya, begitu. Itu dari apa ya, dengan ketidaksengajaan gitu bikin gitu sama Mae kayak gitu gerakan gitu tuh lah gitu. Ada gini-gininya gitu. Jadi, kalau Sesar sendiri waktu pas membuat goyangan seperti itu sadar tidak bahwa ini kayaknya tidak cocok deh untuk nggak sadar itu nggak tahu. Tapi Sesar aja gitu. setelah ditegur oleh KPI begitu dapat teguran begitu ya, maksudnya akhirnya sadar bahwa ini tidak tepat begitu. Akhirnya kita berunding lagi sama Ibu Soimah gitu,
ya udah bikin gerakan baru lagi gitu. Jadi diganti gaya yang ini jadi maco gitu, hormat kayak gitu sih. Dan saya juga mau nyadari kalau di tidak ada lagi di YKS begitu ya. Nah sekarang kegiatannya apa nih? Berdagang tahu ya? dagang karena kita ngikutin Nabi kan, dagang gitu kan, itu ya udah dagang sama istri, udah usaha apa nih? Usaha udah oh ada nih ada tahu gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kok Cesar sekarang jarang muncul di TV, biasanya Cesar jawabannya apa? Ya aku bilang iya Pak lagi sibuk bercocok tanam sama istri gitu, istri ya, pada ketawa ya. Tidak sih Cesar dari yang begitu melejit tahun 2013 begitu ya, terus tahu-tahu sekarang sudah istilahnya sudah tidak ada lagi di layar begitu, itu rasanya seperti apa? Iya Kak, saya merasakan kayak seperti nyanyian dari Joni Iskandar gitu. Semuanya ya yang mana? Peminum mengantar minum racun. Roda kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, jejet gitu. Oke, maksudnya apa? Mengingatkan diri bahwa ya ini namanya kehidupan aja begitu. Dan saya juga menyadari kalau di entertainment itu nggak selamanya. Semua ini adalah titipan Allah, itu aja sih bagi saya. Bagaimana untuk kita lebih memperbaiki diri ke depannya seperti apa, dan memberikan suatu usaha apa untuk masyarakat, dan yang penting karya kita diterima oleh masyarakat, itu aja sih. Cesar, menurut Cesar siapa yang paling berjasa Cesar bisa sukses dan mendadak tenar waktu itu? Banyak ya, teman-teman dan sekeliling saya, kakak saya juga seorang manajer juga kan, dan dia memberikan suatu support yang ayo lo bisa, lo yakin lo harus bisa gitu, dan itu yang ditanamkan. Dan juga Yanto juga ada kreatifnya juga yang maksudnya orang-orang yang memberikan kesempatan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berkarya gitu, dan Ibu Soina juga yang selalu mendampingiku setiap saat dan setiap waktu gitu ya. Dan nanti sepertinya sayang sekali dengan itu dia seperti dia menganggap saya anak gitu, dengan dia segala apapun tapi dia seperti ibu gitu, dan punya rasa sayang gitu bagi saya dia. Dan dia juga tahu susahnya saya seperti itu, dan orang tua juga pun mendoakan saya dengan benar-benar dengan ikhlas, dengan benar-benar tadi kan Soimah bilang katanya tahu susahnya Cesar. Apa sih yang paling Cesar ingat kalau masa susah itu? Susah tuh dulu yang saya pengen banget ke rumah ibu, saya bilang ayo Sar gitu, misalnya besoknya saya ke rumahnya, saya bilang Cesar ada off air gitu, pertamanya gitu off air. Off air apa Bu? Off air ini kali mau acara gitu kali ya. Itu saya udah ke rumah besok off airnya pagi ya. Satu jam setengah malam suruh ngangkatin ini lemari. Jadi disuruh Cesar, Bu off air enggak, angkat lemari pindahin. Jadi itu lemari pengen dipindahin karena nggak ada yang kuat, cuma Cesar yang kuat. Jadi geser-geserin sama Hergi juga, asistennya Mae juga. Itu sih itu besoknya wah pasti nih besoknya off air deh. Tahu-tahu datang mobil ada lagi itu pintu lemari lagi sudah ngangkatin. Itu sih paling ibarat kuling. Tapi nah itu tadi pas saya tanyakan apa yang paling diingat, itu yang paling diingat. Kenapa peristiwa yang itu yang paling diingat? Karena di situ setelah saya ngangkatin itu tahu-tahu bukan off air ya, alhamdulillah dikasih itu paling ingat 500.000 dari Mae, uang 500.000. Ya, rasanya tanda terima kasih untuk dia. Dan 500.000 itu artinya apa buat saya waktu itu? Inilah suatu tanda, mungkin tanda kemajuan kita, dalam arti lakukanlah apapun pekerjaan kita, jangan malu gitu aja sih. Yang penting halal, itu aja sih. Saya juga pernah jadi tukang ojek waktu itu ya. Berapa lama waktu itu? Saat saya SMA emang kan, karena saya juga nggak mungkin, orang tua saya kan pensiunan, ibu saya paling rumah tangga doang kan. Ya paling aku ngojek subuh-subuh setiap sholat subuh, kan nggak bisa sholat subuh, ngojek Pak, pertama tuh ngetem, minta tolong Pak saya mau ngojek gitu. Ya paling bayar ininya uang teman gitu ya. Ada ngojek paling pas itu
saya dipanggil kan sama pelanggan pertama tuh, inget banget, mau kemana Pak? Mau ke depan gitu. Oh, ini Cesar ya, anaknya Pak Dadang kan, dekat kenal. Terus oh iya Pak, kok ojek? Iya, buat ini, buat nambahin jajan gitu. Dan ini Pak, alhamdulillah saya dikasih 10.000 itu, sangat luar biasa. Itu berharga rasanya, 10.000 itu. 10.000 itu kan sangat berharga banget. Paling aku simpan sih, paling biasa ngopi gitu di warung ya. Ya itu sih yang paling terkesan, dan benar-benar hidup ini nggak usah malu, kerja pun yang penting halal kita lakukan. Itu sih yang bagi saya sangat luar biasa, dan ya sangat inilah sedih. Apa yang paling membuat sedih? Ya karena ibu yang lagi sakit dulu, benar-benar ibu kan kena diabetes. Saat itu saya bersihin orangnya dia, itu yang mungkin awalnya agak besar. Wah, ya berapa bersihin kok? Aduh, kamu nangis. Tapi apa yang Cesar rasakan pada saat membersihkan luka ibu waktu itu? Iya, sangat ini sih, cuma Cesar yang anak kan bertiga doang, empat kakak itu udah pada nikah semua, jadi jarang mau perhatian dengan ibu, dan saya yang sering bersihin anaknya. Saat anaknya mama nih, kalau nggak dibersihin mama sampai sebulan, sampai mama di rumah sakit saya nemenin. Itu perjuangan saya sangat dulu pas lagi jadi asisten juga. Ini mungkin Allah udah menjawab semuanya. Inilah alur cerita kamu saat itu sih Bang. Jadi lagi susah secara ekonomi, iya. Kemudian ibu sakit, iya, gitu ya. Ibu sakit diabetes juga, nggak ada jantung juga yang membengkak kan, yang bocor, pernah bocor. Ya bagi saya benar-benar luar biasa doa dari orang tua saya gitu. Jadi Cesar merasa ini berkat doa orang tua semua. Iya, sangat luar biasa, dan saya merasakan benar gitu, luar dahsyatnya Allah SWT. Rasanya seperti apa berhasil membiayai orang tua untuk pergi umroh? Iya, sangat senang sekali gitu. Saya sendiri kan, saya juga mampu untuk umroh. Saya dari dulu, dari hati tuh pengen umrohin mama gitu. Ya alhamdulillah dengan cerita yang saya dapetin ya, akhirnya mama umroh gitu. Alhamdulillah semua. Cesar sudah merasakan manisnya dunia entertainment begitu ya. Kalau menurut Cesar, tantangan terbesar untuk bertahan di dunia hiburan itu apa ya? Ya, bagi Cesar sih memberikan suatu karya yang baru lagi, kreativitas yang luar biasa, itu yang benar-benar untuk mempertahankan diri dari entertainment. Jadi jujur saya udah telah tidak ingin, maksudnya dalam arti tidak ingin untuk kembali lagi di dunia kayak gini sih. Kenapa? Kenapa tidak ingin? Saya pengen usaha aja udah. Walaupun diberi kesempatan begitu? Iya, aku tetap usaha aja. Apa yang membuat tidak ingin kembali lagi? Ya karena udah merasakan yang ya dunia seperti ini yang nggak mungkin selamanya, dan saya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Sudah tahu bahwa dunia entertainment, dunia hiburan ini bukan hal yang abadi, dan itu menyakitkan waktu itu. Menyakitkan, maksudnya pada saat melejit tenar kemudian tidak lagi begitu. Apakah itu yang membuat Cesar menolak untuk kembali ke dunia entertainment walaupun ada tawaran? Iya, karena saya udah memberatkan diri dan tidak untuk kemungkinan untuk saya bisa usaha lagi gitu. Okay. Sepertinya usaha lebih menjanjikan begitu? Iya, karena belajar dari orang-orang juga dan usaha. Jadi mengenakan bagi saya dengan nyaman seperti usaha ini, dengan jerih payah, mudah-mudahan membuahkan hasil maksimal. Oke. Cesar Putra Aditya, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Amin.
Terima kasih. Mas Norman trauma terhadap apa? Contohnya waktu saya di kepolisian, akhirnya keluar dari kepolisian gara-gara Norman Kamaru. Pasti masih banyak orang yang ingat adegan di YouTube ini. Anak muda berseragam anggota BRIMOB tampak genit menirukan lagu India Caya Caya. Gambar di YouTube itulah yang menjadi titik balik kehidupan Norman Kamaru, sang polisi. Norman mendadak menjadi artis terkenal. Ia pindah dari kampungnya di Gorontalo ke Jakarta untuk mengadu peruntungan. Norman pun rela meninggalkan profesinya sebagai polisi. Popularitas ternyata tidak awet menghampiri. Tipisnya order tampil sebagai artis berjalan seiring dengan jatuhnya popularitas Norman Kamaru. Norman pun banting setir. Dia membuka warung Manado setelah dunia artis meminggirkannya. Awalnya berat memulai usaha warung Manado yang dirintis Norman di kompleks apartemen Kalibata City ini. Popularitas Norman mungkin telah hilang, tapi ia mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan di Jakarta. Mas Norman, terima kasih menerima sudut pandang di antara kesibukan Anda mengelola sebuah rumah makan. Rumah makan apa, Mas? rumah makan Manado. Tapi katanya ada singkatannya itu. Rumah makan Manadonya apa tuh? Brippu. Norman Brippu Kamaru. Brippu maksudnya? Bubur Manado, ikan cakalang panada untuk penggemar kuliner asal Manado. Banyak penggemarnya di sini? Alhamdulillah banyak sih, Mbak. Alhamdulillah banyak. Oke. Apa yang membuat akhirnya Mas Norman memutuskan untuk udah saya mau buka rumah makan? Ide semua itu muncul dari istri saya sendiri. Makanya saya bilangnya, kebetulan kita berdua bisa masak ala Manado ya, kita buka aja itu. Oke. Dan sejauh ini bagaimana? Ini sudah 6 bulan ya? Rumah makan ini ya? Alhamdulillah berkat infotainment juga, berkat media, saya udah punya 2 cabang juga semenjak buka ini. Oke, 2 cabang lagi di mana? Satunya di daerah Pasar Minggu sama Ancol. Oke, ini yang pertama ya, Kalibata City ini adalah cabang Anda yang Iya, pertama. pertama. Oke. Nah, bagaimana kalau memang udah buka cabang berarti sudah sukses? Rasanya bagaimana seorang pengusaha baru nih? Belum sih, belum merasa sukses sih. Apa rasanya di mana sekarang? Kalau saya rasa sukses itu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya, itu aja. Berarti sekarang belum bahagia? Belum merasa sukses sih. Oke. Mas Norman itu benar-benar tenar, mendadak tenar tahun 2011 gitu ya, karena videonya yang menyanyi Caya begitu ya. Kalau melihat kejadian itu ya, dan Anda sekarang di sini, kenapa Anda akhirnya prosesnya membuka rumah makan, tidak mempertahankan mungkin karir di dunia entertainment begitu? Ya mungkin itu udah jalan hidup kali Mbak. Udah jalan hidup saya, jadi saya tinggal menjalani aja. Ya mengalir seperti itu ya saya ikut aja. Apakah permintaan dari dunia entertainment, dunia hiburan juga masih berdatangan? Karena tadi saya sempat bicara dengan manajernya Norman Kamaru. Iya, benar, apakah masih berdatangan? Alhamdulillah FR masih ada, masih ngajak-ngajak juga menyanyi di daerah-daerah. Itu aja Mbak, FR. Tapi kalau dari kegiatan off-air itu, apakah tidak bisa diseriusi begitu? Ini saya cuma datang dari sudut pandang bahwa sudah tenar, kenapa tidak memanfaatkan ketenaran itu untuk dunia hiburan yang merupakan cikal bakal dari ketenaran Mas Norman? Mungkin karena apa ya Mbak, trauma dari kejadian-kejadian kemarin, mending saya ikut arus aja dah, apa yang mau terjadi saya ikut itu aja. Mas Norman trauma terhadap apa? Contohnya waktu saya di kepolisian, akhirnya keluar dari kepolisian gara-gara entertain ya kan. Terus di entertain pun seperti itu,
trauma sama label gitu kayak gitu dah. Makanya saya bilang yang penting masih bagus di jalannya, saya ikuti aja, itu aja buat saya. Mas Norman, ada apa hikmah dari semua kejadian yang telah lalu buat Mas Norman saat ini? Karena senyumnya masih begitu lebar nih saya lihat ya. Ya buat saya sih gimana ya, ya mungkin karena basic dari Brimob, alhamdulillah saya bisa seperti ini, itu aja. Basic juga, untuk ya. apa? Bertahan, disiplin begitu? Itu aja buat saya, bertahan hidup, itu aja. Ada yang mungkin dirindukan menjadi seorang polisi begitu? Kalau rindu sih sampai sekarang masih rindu, masih saling komunikasi sama teman-teman sih kalau lagi kangen, bro di mana gitu kayak gitulah. Apakah cukup berkomunikasi, bersilaturahmi dengan teman-teman, mengobati rasa rindu, punya profesi sebagai polisi lah dulu ya? Cukup memang, udah cukup. Saya karena mau berharap untuk kembali lagi udah nggak bisa, itu aja. Kalau gitu pelajaran paling berharga buat Mas Norman, Pelajaran paling berharga dari mendadak tenar, kemudian akhirnya diikuti dengan peristiwa lainnya yang tidak mengenakan mungkin. Ya mungkin kalau orang lain paling udah mending saya sembunyi atau apa gitu, udah nggak mau nongol-nongol lagi. Ya alhamdulillah sih karena mungkin udah didikan dari orang tua sama dari kepolisian. Saya juga bersyukur dari semenjak dari polisi juga saya bisa seperti ini, itu aja. Ada penyesalan tidak? Kan kalau tadi yang pasti kecewa karena dipecat dari kepolisian, tapi ada penyesalan tidak? Kenapa sih harus mendadak tenar nih? Sehingga godaan-godaan lebih banyak begitu? Ada tidak? Pernah dipikirkan tidak? Pernah sih mbak. Terus? Pernah saya bilang ke istri saya, kenapa ya bisa terjadi cahaya-cahaya itu gitu. Ya istri saya ngomong, ya nggak tahu. Saya juga bingung kenapa bisa bikin cahaya-cahaya mbak. Ya aja kan itu cuma iseng-iseng doang. Nggak ada tujuan mau masukin ke YouTube, nggak ada. Tidak direncanakan Nggak sama ada sekali. rencana sama sekali, tapi orang lain yang masukin ke YouTube. Gitu aja. Saya mau Anda menyimpulkan, berarti Mas Norman mendadak tenar akibat cahaya-cahaya itu berkah atau justru apa ya, sebuah cobaan? Kalau buat saya sih berkah. Itu bisa juga kan dibilang rezeki juga kan. Yang penting sudut pandangnya masih gitu ya. Masih, iya. Baik. Nah sekarang sudah jadi pengusaha restoran, kemudian kalau ada undangan untuk tampil off air masih dilakoni. Masih. Apalagi kegiatannya Mas? Alhamdulillah sekarang saya lagi nge-DJ. Insya Allah tanggal 13 Februari ini malam Valentine perdana saya main. Wah, oke. Mencoba yang baru. Coba yang baru. Saya yakin itu semua sudah cukup menghabiskan waktu Mas Norman. Siap. Tapi tadi kan Anda bilang sebagai seorang mantan polisi, Anda sudah disiapkan untuk melihat masa depan juga, begitu. Untuk bertahan di segala bentuk kehidupan. Apa yang ada di pemikiran Anda? Apa yang ada di benak Anda untuk masa depan? Kalau buat saya sih cuma usaha aja, itu aja buat saya. Insya Allah usaha saya ini lebih banyak lagi cabangnya. Itu aja mbak, nggak lebih, cuma usaha aja, itu aja. Kalau untuk karir entertainment saya nggak bisa pastikan. Entertainment itu pasti akan redup lagi, itu aja buat saya. Jadi usaha lebih menjanjikan, begitu kurang lebih kesimpulannya Iya, daripada karir di dunia entertainment. Mas Norman Kamaru, terima kasih Siap, Mbak. berbagi cerita di sudut pandang. Sama-sama. Kita bicara tentang para artis yang mendadak tenar. Sepertinya akhir-akhir ini semakin banyak, semakin mudah. Bagaimana pendapat Mbak Ino? Kalau menurut saya sih sah-sah aja ya, karena memang semakin bertambah tahun, semakin mudah untuk mendapatkan popularitas. Beda sama zaman saya dulu kan, jadi ya sebenarnya ada sedikit rasa iri ya sama mereka kalau Irinya kenapa? Karena kalau iya. kan saya ingat melejit itu paling melejit 2003. Tapi kan sebelum 2003 itu ada perjalanan panjang. perjalanannya Mbak Ino, panjang ya, yang tidak harus instan dilalui begitu. yang pasti kalau perjalanan dengan cara mereka untuk mendapatkan popularitas di tahun-tahun yang sekarang ini saya rasa lebih mudah gitu. Kalau
mudah karena medianya lebih banyak begitu ya. Dibantu, disokong oleh media juga ya Mas ya. Dan mungkin manajemennya juga sekarang lebih pinter membuat kemasan yang cantik, terus dengan media sosial yang bagus untuk bisa mendapatkan fans yang bagus juga, akhirnya artisnya bisa jadi booming gitu. Jadi itu bagi saya luar biasa ya. Kalau Mas Andri bagaimana? Mas Andri melihatnya apa saja faktor yang menentukan sehingga seseorang sosok itu begitu mudah terkenal selain medianya yang semakin banyak? Ya sebenarnya kuncinya adalah media itu, semakin banyak media, jadi sosok si artis itu bisa cepat sekali menyebar ke masyarakat. Itu sih kunci dan itu utamanya. Bisa tidak sih ditebak bahwa aduh ini ternyata, karena saya lihat genre-nya beda-beda ya. Ada seorang mungkin mantan brimob yang hanya sekedar menyanyi orang kok bisa jatuh cinta begitu ya. Itu kan karena era digital gitu. Ada yang memang pedangdut begitu yang memang kemudian pas seleranya dengan masyarakat gitu. Apa yang Mas lihat? Jadi ada saya bisa golongkan dua golongan kategori. Ada yang memang direncanakan, sudah dipersiapkan, tapi karena dengan bantuan media menjadi lebih cepat populer. Tapi ada juga yang menjadi populer karena tidak menduga si orang itu sendiri tidak menduga, kayak seperti Norman, ada Sinta Jojo ya, tidak sengaja mereka iseng nyanyi, Norman iseng joget-joget gitu kan, tapi tiba-tiba media melihat dan di masyarakat diterima. Kuncinya salah satu adalah masyarakat menerima itu sebagai sebuah hiburan. Jadi ketika masyarakat menerima sebagai sebuah hiburan, media pun memanfaatkan itu. Ya. Tapi Mbak Inul sendiri, katakanlah ini sudah begitu melejit sejak tahun 2003. Sekarang udah tahun 2015, masih tetap eksis. Apa resepnya Mbak? Kalau saya lebih kepada sekarang bagaimana memaintain supaya hobi saya, karena saya sih dari diri sendiri berharapnya masih tetap eksis gitu. Kecuali kalau saya udah stuck, udah selesai sampai di sini aja deh, malas ngurus rumah tangga aja atau apalah gitu. Mungkin tidak akan bisa sampai sejauh ini gitu, dan mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang ini, karena aku berpikir hidup saya dinyanyi, hidup saya untuk menghibur masyarakat. Terus apa lagi ya pokoknya saya pengennya saya masih cinta banget dengan pekerjaan ini, makanya saya harus tetap konsisten. Saya bagaimana caranya supaya aku masih tetap dilihat orang, bagaimana supaya orang itu bisa tidak lupa dengan saya. Ya akhirnya muncul apa itu formula yang dipakai? Saya harus banyak ide, mau mengeluarkan album, atau paling tidak sekarang kan saya ada bisnis. Salah satu bisnis yang saya dirikan ini kan juga bukan karena hanya ingin memberikan kontribusi aja kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di musik ini di Indonesia ini ada musik yang untuk bisa dinikmati, lagu yang bisa dinikmati, tapi lebih kepada impactnya lebih kepada saya, untuk orang datang ketemu saya di tempat bisnis saya dan orang tidak lupa dengan saya, bisa masih say hello, bisa berfoto seolah-olah saya masih populer aja gitu. Jadi aku memaintainnya seperti itu, nggak tahu bagaimana caranya. Terus masalah album dan lain sebagainya, kadang-kadang kalau kita melihat ya sekarang penyanyi sekarang tuh cantik-cantik, ayu-ayu, terus dengan modelnya yang kayak gitu kan, dengan umurnya yang masih tidak setua kita ya. Artinya apa itu? Artinya kan paling tidak saya juga harus membangun jiwa saya supaya tetap muda dan banyak bisa bersaing dengan mereka. Bagaimana caranya? Mungkin dengan tidak harus ke salon, dan membuat album itu juga tidak gampang. Kalau seandainya ada produser udah nggak mau lagi sama saya kan, minimal kalau punya duit kan aku bisa modal sendiri, bikin album sendiri, promosi sendiri, karena kan karena dengan hubungan baik dengan media sosial, dengan wartawan, atau dengan stasiun radio, atau dengan stasiun televisi, pokoknya kita harus menjalin hubungan baik aja kalau kita mau bertahan di dunia entertainment. Tadi yang saya tangkap itu ya, selain keinginan dari diri si artisnya sendiri, cinta sama pekerjaannya, sama tadi menjalin hubungan baik dengan media tadi yang saya tangkap. Mbak Inul, itu kan tadi dari sudut pandang Mbak Inul sendiri ya, melihat karir Mbak Inul hingga saat ini. Kalau saya minta sudut pandangnya Mas Andre, melihat kenapa seorang Inul Daratista ini bisa eksis hingga sekarang, apa saja faktor yang Mas Andre lihat? Ya tentunya faktornya bahwa Mbak Inul sendiri bisa tetap menggali kemampuan dia, talentanya, karena kita kembali kalau kita hubungkan dengan instan tadi, bahwa
Kalau saya pribadi tidak yakin bahwa instan itu menjadi jaminan untuk akan selalu di atas gitu. Karena kembali lagi akhirnya ke talentanya si artis itu sendiri. Jadi kayak contoh tadi, beberapa contoh yang misalnya Norman gitu kan, dia menjadi populer karena bukan karena kemauan sendiri sebetulnya, tapi karena media dan diterima masyarakat. Tapi dia sendiri sebetulnya talentanya sebagai penyanyi tidak, menurut saya tidak mumpuni untuk lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi ketika dia harus justru keluar dari Brimob, dia justru sudah meninggalkan ciri khas yang membuat dia dulu populer. Jadi ketika keluar dari Brimob, menurut saya ya di situ sudah berakhir karirnya ya, kalau saya bilang gitu. Jadi berarti yang tadi yang saya tangkap adalah talenta yang mumpuni ya. Itu yang harus salah satunya yang akan talenta membuat harus, karena kita seseorang bicara di dunia entertain, nyanyi misalnya ya, kualitas ya. Nah, sekarang yang terakhir ini kan ada yang sedang ngetren, yaitu adalah cita-citata, begitu ya. Menurut Mas Andre, apa yang membuat cita-citata booming saat ini? Kalau saya melihat justru dari sisi lagunya itu sendiri, jenis lagunya dangdut. Memang akhir-akhir ini dangdut lagi mulai naik lagi, mulai booming lagi dangdut di saat yang tepat gitu. Karena sepengetahuan saya bahwa untuk off air itu pentas-pentas di mana-mana itu justru yang paling laku dan paling mahal adalah dangdut saat ini gitu. Paling mahal Mbak Ino? Mahal ya? Saya bilang, saya lebih bangga Cuma minta konfirmasi Mbak Ino. Iya. Nah, jadi faktor itu. Tapi tetap kembali lagi ke media, karena sekarang dengan bantuan media menjadi cepat lebih terkenal langsung ya. Tapi ada juga, Kenapa? ada juga penyanyi yang lagunya itu ngetop selalu. Setiap kali dia bawakan lagu itu populer. Saya tidak harus menyebutkan namanya, tetapi lagu itu selalu populer kalau dia bawakan. Tapi penyanyinya dia orang ngetop. Jadi lagunya yang ngetop, karena memang kekuatan daripada lagu bisa juga membuat lagu itu ya. Tapi kalau mungkin dengan Citata ini ya, kalau saya melihat dari sudut pandang saya, dia sih ada sinetronnya, terus promosinya dapat juga karena dia masuk manajemen yang benar, terus penampilannya boleh, lagunya dia selalu dapat yang gerang, yang bagus, yang memang selalu mengena. Dan pada saat situasi sekarang ini memang lirik daripada lagu itu sendiri juga kayaknya masyarakat atau pasar lagi dapat gitu. Jadi semuanya pada sakit di sini begitu. Iya benar. Sesuai dengan kegalauan masyarakat gitu. Apakah kehebatan dari tim manajemennya, tim promonya untuk memunculkan kata-kata sakitnya tuh di sini, mempopulerkan itu, ya itu bagian dari strategi untuk populer sih. Baik kalau begitu. Tapi yang jelas tidak ada satu formula khusus ya. Kalau setelah terkenal kemudian bagaimana bertahan. Dan tadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan Mbak Ino, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras Mbak Ino, begitu ya. Walaupun sekarang tidak capek lagi kan. Harus capek. Lebih masih capek ya? Iya, harus capek. Capek dibalut dengan kemewahan mungkin. Baik, Mbak Ino Daratista, Mas Andre, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama. Pemirsa, popularitas mirip sebuah anak tangga kesempatan. Ketika kesempatan besar bernama popularitas menghampiri kehidupan seorang artis, mampukah mereka naik ke anak tangga kesempatan yang lebih tinggi? Kisah para artis yang mendadak tenar mengajarkan bahwa popularitas mungkin hanya sekali datang menghampiri kehidupan seseorang. Tetapi apakah hilangnya popularitas membuat eksistensi keartisan berakhir? Bagi seorang artis sejati, setiap waktu adalah momentum untuk berkreasi. Dan itulah yang membedakan nilai seorang artis. Kami percaya bahwa dengan menjadi artis sejati, para artis mendadak tenar yang kini dilupakan masih tetap berpeluang menghasilkan karya dan meraih kembali popularitas. Jadi teruslah berkarya jika menginginkan popularitas menghampiri Anda kembali. Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa.